Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok Topik 7 akan mempresentasikan sistem governor mekanik sebagai pengatur kecepatan motor diesel. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Haroki, kaki Yudin Robani, 1312399. Dan saya Feril Firansyah 1312306. Jadi daftar isi yang akan kami sampaikan yang pertama ada pengertian prinsip komponen keunggulan dan kelemahan. Dari pengertiannya tersendiri, governor itu adalah perangkat mekanis yang berfungsi untuk mengatur kecepatan mesin dengan cara mengontrol jumlah bahan bakar yang disuplai ke mesinnya. Jadi alat ini itu memastikan agar mesin tetap bekerja pada kecepatan yang stabil meskipun beban yang diterima itu bisa berubah-ubah setiap waktunya. Prinsip, jadi sebenarnya ada dua, start otomatis sama pada saat hidup, putaran maksimum dan putaran minimum. Jadi pada saat start otomatis itu memiliki persamaan dan perbedaan. Yang pertama itu terlihat dari posisi governornya. Pada kedua kondisi ini tuh, governor berada dalam posisi yang menutup aliran bahan bakar. Saat mesin dinyalakan, governor menutup untuk mencegah kelebihan bahan bakar saat mesin mulai berputar. Pada saat mesin dimatikan, governor menutup untuk menghentikan aliran bahan bakar sepenuhnya. Terus kesamaan bisa terlihat dari stabilitas aliran bahan bakar. Jadi pada kedua tahap ini tuh, sistem kontrol itu berfungsi untuk menjaga stabilitas dalam aliran bahan bakar. Di saat mesin dinyalakan, governor bertugas untuk memastikan bahwa mesin mendapatkan cukup bahan bakar untuk mulai. Lalu pada kondisi dimatikan, governor memastikan tidak ada bahan bakar yang mengalir ke mesin. Terus perbedaannya terlihat dari kondisi operasinya. Saat mesin dinyalakan ya ada aktivitas dalam mesin. Lalu pada saat dimatikan ya semua aktivitas terhenti dan komponen berada dalam posisi yang diam. Terus pada fungsi utamanya, pada saat start, fungsi governor itu mengatur aliran bahan bakar agar mesin dapat menyala dengan baik. Pada saat mati, fungsinya adalah untuk menghentikan aliran bahan bakar untuk mengamankan mesin. Lalu pada kondisi hidup putaran maksimum dan minimum. Jadi pada putaran maksimum, pergerakan flyweight itu bergerak jauh keluar akibat terdapat gaya sentrifugal yang terus meningkat. Terus terlihat lagi dari penutupan aliran bahan bakar. Jadi dalam kondisi putaran maksimum, governor akan menutup aliran bahan bakar untuk mencegah overspeeding. Jadi hal ini itu berfungsi untuk mencegah rusaknya komponen mesin akibat berlebihan kecepatan. Lalu untuk gambar visualnya terlihat dari gambar kalau si flowet itu terpisah jauh dan ketuk bahan bakar berada pada kondisi yang tertutup. Lalu yang kedua pada saat putaran minimum. Jadi pada saat putaran minimum itu pergerakan flyweight itu bergerak ke dalam, bukan bahwa beban pada yang diterima mesin itu berkurang. Terus terlihat lagi dari pembukaan aliran bahan bakar, si governor itu membuka aliran bahan bakar, mengizinkan lebih banyak bahan bakar untuk masuk ke mesin, agar si mesin itu nggak mati. Terus dari gambar visualnya bisa dilihat dari flyweight itu dekat antara satu dengan yang lainnya. Terus katup bahan bakarnya terbuka lebar, jadi yang ini tuh menandakan aliran bahan bakar yang ditingkatkan. Lalu lanjut ke komponen dari governor ini tersendiri. Di yang pertama itu ada speed control lever, yang kedua spring, ketiga crank gear, keempat governor weight, yang kelima governor shaft, enam governor level, tujuh fuel limit apparatus, 8 control rack, dan 9 level shaft. Jadi yang pertama tuh pada saat menghidupkan start, si governor lever ini dengan perantara governor spring akan tertarik ke arah C. Nah, pada saat itu kedua governor belum 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 ada gaya sentrifugal yang bekerja, berarti mesin belum dinyalakan. Terus pada saat putaran minimum ke maksimum, si governor weight-nya itu yang akan disalurkan melalui governor shaft. Jadi apabila beban dinaikkan, putaran mesin akan cenderung menurun dan gaya sentrifugal akan menurun pula. Lalu pada saat putaran maksimum. Jadi pada saat putaran maksimum, begitu beban dinaikkan, putaran akan menurun. Jadi mengurangi gaya sentrifugal dari governor weight ini. Lalu pada saat mesin dimatikan, ketika speed control lever bergerak ke arah B sepenuhnya, maka governor spring menggerakkan governor lever ke arah D sehingga control rack ditempatkan pada posisi stop. Dan itulah yang akan menyebabkan mesin mati. Next, skip. Lalu ada kelebihan dan kekurangan oleh governor ini tersendiri. Yang pertama itu tidak memerlukan daya yang eksternal. Jadi karena governor pada mesin diesel itu bersifat mekanis, dia tidak memerlukan daya eksternal seperti listrik atau komponen listrik lainnya. Terus yang kedua itu sederhana dan handal. Jadi si governor mekanis ini didesain
relatif sederhana dan tidak memerlukan komponen tambahan seperti komponen listrik yang menjadikan governor ini sangat andal dalam bekerja dalam kondisi yang keras. Lalu durable, karena governor mekanis ini terbuat dari logam yang sangat kuat, jadi ini yang membuat governor mekanik itu tahan lama dan dapat bekerja dalam kondisi yang keras. Next. Lalu yang terakhir ada kekurangan. Yang pertama itu akurasi yang terbatas. Karena governor mekanik ini tidak bisa memberi tingkat presisi yang sangat akurat seperti pada governor elektronik. Karena sistem governor mekanis ini kan masih lebih simpel dan lebih simpel dari governor elektronik. Lalu yang kedua tuh kurang responsif terhadap perubahan beban cepat. Jadi kalau misalnya ada perubahan beban yang sangat cepat, si governor mekanis ini tidak dapat menyesuaikan suplai bahan bakar yang terjadi saat perubahan beban mendadak. Terus yang terakhir ada tidak efisiensi untuk aplikasi modern. Jadi karena teknologi yang semakin modern ini, tingkat presisinya semakin dibutuhkan pula. Nah, karena si governor di sini itu dia akurasinya yang sangat terbatas, jadi dia tidak cocok untuk diaplikasikan ke teknologi yang lebih modern. Jadi cocoknya itu ke seperti mesin diesel yang kami bahas ini. Nah, oke, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.